Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin, Dinda? Thank you, please. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa Rizqan wasi'ah wa ilal khairi qariban wa anisyari batina Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu mau ngecek kebersihannya dulu. Udah disapu tadi yang piket? Udah, coba dicek kolong mejanya, ada sampah nggak? Nggak ada ya, udah bersih semua ya. Oke, setelah itu Ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Siapa? Menopal Alfa, Terus? semua Alfa, yang terjadi Alfa, Rompakahnya Alfa, Oke, udah ya. Ada lagi? ada lagi Ibunya sakit. Oke. Oke, mudah-mudahan yang sakit agar segera cepat sembuh. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Boleh berdiri dulu semuanya. Udah siap? Ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Kita menjelaskan kesepakatan kelas hari ini ya. Yang pertama, datang tepat waktu dan membersihkan kelas terlebih dahulu. Tadi sudah ya? Nah, terus yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Yang ketiga, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang keempat, mengangkat tangan untuk izin dahulu jika ingin berbicara. Yang kelima, menghormati guru dan teman sekolah. Yang keenam, tidak menggunakan ponsel selama pelajaran kecuali urusan studi. Oke, lanjut. Sebelumnya Ibu akan menanyakan materi sebelumnya, ya. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Amira. Tentang GUI. Apa itu yang dimaksud dengan GUI?
Oke, berarti yang dimaksud dengan GUI adalah Graphical User Interface atau antarmuka grafis. Merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak komputer. Ya, lunak komputer, ada smartphone dan berbagai perangkat elektronik yang lainnya. Nah, apa sih? Perhatikan video terlebih dahulu, ya. Halo adik-adik, jumpa lagi kita di kelas informatika. Silakan siapkan segala hal yang berkaitan dengan pelajaran ini. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang folder dan juga cara mengelola folder dan file. Simak baik-baik ya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, apakah adik-adik pernah mendengarkan istilah folder? Menurut adik-adik, folder itu apa ya? Nah, adik-adik, folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan atau diandaikan sebagai mod yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Misalnya, surat. Oke. Udah. Oke, setelah kita menyaksikan, menarik gak videonya? Menarik. Kalau menarik, coba ada yang bisa jawab nggak apa tujuan atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Boleh ya Janika, coba. Oke, berarti file folder itu bisa menyimpan sebagai salah satu map ya, sebagai file dan folder. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi dulu nih untuk kalian lebih semangat belajar lagi. Ya, apakah kalian masih semangat? Masih ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu membuat folder untuk menyimpan file. Yang tadi ya, udah nonton videonya. Peserta didik mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur, sehingga memudahkan akses yang efisien. Oke, terus di sini ada, Ibu mau menaikkan pertanyaan pemantik dulu sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya. Yang pertama, di era zaman digital kita menulis pesan atau melakukan pekerjaan menggunakan elektronik apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, boleh Jenika. Komputer atau handphone. Yang kedua, bagaimana jika kita sedang mengetik tiba-tiba mati lampu dan kita harus menyimpan di mana? Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo, boleh Keisha? File dan folder. Oke. Berarti kita hari ini akan mempelajari tentang file dan folder. Sebelum itu kita coba berdiri dulu. Biar pada semangat nih. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Yes. Udah. Coba Ibu mau mengadakan breaking dulu tepuk 1. Ya. Mulai, siap? Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku Ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali.
Oke, di sini yang pertama ada pentingnya dokumen, yaitu folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen, surat, invoice, nota, dan lain-lain. Media penyimpan elektronis tersebut diantaranya adalah hard disk. Ada yang tahu hard disk? Tahu ya. Terus ada kartu memori, ada flash drive, dan lain-lain. File selanjutnya bisa dimanipulasi atau diedit dan dipindahkan dari media satu ke media yang lain, termasuk dipindahkannya melalui internet. Terus selain MS Word, ada beberapa ekstensi file yang umum digunakan di komputer. Di antaranya yang pertama ada PPT, ekstensi file untuk presentasi Microsoft PowerPoint. Nah, ini Ibu pakai PowerPoint ya, salah satu contohnya. Terus yang kedua ada PSD, ekstensi file untuk Adobe Photoshop. Ada yang pernah dengar Photoshop? Pernah ya? Terus yang ketiga ada PST, ekstensi file untuk menyimpan data Outlook. Ada PUB, ekstensi file untuk Microsoft Publisher. Ada XLS, ekstensi file untuk menyimpan file spreadsheet Microsoft Excel. Microsoft Excel. Terus habis itu ada lagi yang terakhir LFV, ekstensi file untuk flash video yang sering digunakan di streaming service atau website. Oke, dari sini ada yang pernah kalian pakai kan? Pernah ya? Oke, sebelum kita membuat kelompok, ini semuanya udah duduk semuanya per kelompok kan ya? Udah. Oke, kalau udah, Ibu akan membagikan LKPD sebelum kalian mengerjakan tugas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini, maaf, bentar. Kelompok 4. Oke, di situ tertulis lembar kerja peserta didik. Yang pertama nama kelompoknya. Kelompok kalian ditulis di situ. Kelompok 1, 2 atau 3 dan sebagainya. Terus ditulis nama anggotanya di sini. Ya, tugasnya di sini ada tertera ya. Di situ tugasnya ada yang bikin file dalam format dokumen, ada yang membuat PDF, ada yang membuat Excel, sama ada yang membuat video. Nah, sekarang kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Coba dinyalakan dulu laptopnya. Dinyalain dulu laptopnya. Udah nyala? Cek dulu laptopnya. Oke, udah. Coba kalau udah, sekarang kita buka yang file dulu. Buka filenya dulu di MS Word. Buka Word-nya dulu. Udah bisa? Udah buka Word-nya? MS Word udah? Ya itu. Kalau yang Excel berarti buka Excel-nya. Excel. Itu di atas. Ya, coba dibuka. Disiapin tugasnya. Ayo, disiapin tugasnya. Iya, langsung ke Word. Mana Word-nya tadi? Mana panahnya? Udah? Video tadi diedit dulu berarti ya. Yang ini dimasukin ke sini dulu ya. Jangan lupa internetnya dinyalain.
Selesai. Buka lagi foldernya coba. Oke, sebelum presentasi, ini udah dijadiin kan ya Windows-nya ya. Tadi yang pertama membuat folder. Sudah membuat folder? Sudah. Menyalin folder udah? Membuat file? Udah. Menyalin file? Udah. Tadi menghapus? Bisa? Bisa. Terus memindahkan file maupun folder ke tempat lain. Udah ya? Nah, coba sekarang nonton ini dulu. Sebelum presentasi, kita tonton dulu sebentar. Sama nggak tadi kalian langkah-langkahnya kayak gini? Coba perhatiin. Oke, sama nggak yang tadi langkah-langkahnya? Sama ya. Oke, lanjut kita. Presentasi kelompok. Siapa yang udah siap? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 maju dulu. Kelompok 1, ayo maju 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer. 2. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan RAM dan ROM. 3. Proses pengolahan data. Dalam hal ini meliputi definisi komputer itu sendiri. Komputer dan sistem komputasi bagian-bagian utama komputer program dan menggunakan blok visual untuk menghasilkan Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Belum baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kedua akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Pengertian berpikir komputasional dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita akan banyak membutuhkan alat yang membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Alat-alat ini bekerja dengan cara digerakkan oleh komponen yang saling berhubungan. Hubungan ini membuat alat dapat bekerja layaknya seperti manusia. Rangkaian komponen inilah yang disebut komputer. Pertama ada decomposing. Decomposing merupakan suatu kemampuan kemudian dibaca dan didisk dengan menggunakan kumparan dan produksi yang dinamakan head. Tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kegiatan sehari-hari. Waktu jam 5 sampai jam 5:10 sholat subuh. Lamanya 10 menit. Jam 5:10 sampai jam 5:20 rebahan. Lamanya 10 menit. Jam 5 sampai jam 5:35 mandi. Lamanya kegiatan berangkat sekolah. Lamanya 30 menit. Waktu jam 7 sampai jam 9. Kegiatan istirahat. Lamanya sampai jam 3. Lamanya 10 menit. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 4. Ayo, maju dulu presentasi. Nanti habis selesai presentasi keempat, LKPD-nya Ibu ambil, kalian kumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Pahlawan sejarah Kartini. Raden Ajeng Kartini, dia adalah salah satu keturunan dari keluarga terhormat yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Dia juga pernah duduk di sekolah dasar, tetapi dia tidak pernah puas dengan sains dan ingin membawanya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi ayahnya tidak menyetujui hal itu. Mengetahui keputusan ayahnya, dia sedih, tetapi tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. Dengan tekad yang kuat, dia tetap ingin mewujudkan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya udah presentasi ya? Udah. Kalau gitu sebelum kita lanjut, kita mencarikan suasana dulu nih, pada tegang-tegang banget nih.
Coba ayo berdiri semuanya. Hadapnya hadap-hadapan. Tangan. Kalau Bum, kalau Candy, ambil cepet-cepetan. Oke, siap? Taruh lagi candy-nya. Claps. Claps. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Boom. Claps. Candy. Siapa yang dapat? Yang dapat coba diangkat permainnya. Oke, lanjut ya. Kesimpulannya, duduk dulu yang rapi. Kesimpulannya hari ini adalah file dan folder bekerja sama untuk membentuk struktur penyimpanan yang terorganisir dan efisien. Membantu pengguna dalam manajemen dan akses data. Oke, tadi efisien kan kalian? Efisien ya. Oke, sebelum Ibu menutup, Ibu akan melakukan refleksi dulu. Hari ini KBD-nya komplain dulu, ayo. Oke, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan, Bintang. Ini kesimpulannya saya mau. Hari ini kesimpulannya saya tentang berpikir komputasional dan Oke, makasih. Oke, udah semua ya. Selanjutnya Ibu akan mengisi link. Udah Ibu share kan linknya? Coba nyalain dulu HP-nya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi link. Udah Ibu share di WA tadi, coba buka. Udah semua? Udah. Oke, nanti linknya akan Ibu baca. Ya. Oke, Ibu akan mengingatkan materi pertemuan selanjutnya tentang search engine. Apa yang dimaksud dengan search engine? Search engine atau mesin pencari adalah program komputer yang membantu pengguna untuk menemukan informasi di internet. Contohnya kalian mau cari sesuatu yang tadi tentang literasi di internet ada, tentang COVID-19 ada. Apapun yang kalian cari pasti ada di internet, ya. Oke, pelajaran hari ini cukup selesai sampai sini. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, silakan Dinda baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.